Menjamurnya kedai kopi beberapa tahun terakhir membuat Indonesia kekurangan barista atau peracik kopi. Hal ini menjadi peluang bisnis untuk mendirikan sekolah barista untuk melatih tenaga andal yang siap disalurkan ke industri yang terus tumbuh ini. Nama saya Hendri Kurniawan, saya pendiri dari ABCD School of Coffee di Jakarta. ABCD School of Coffee adalah satu sekolah kopi, kursus singkat sebenarnya. Jadi kita di mana kita mengajar kopi dari mulai sejarah sampai bagaimana kita membuat cappuccino. Kita bikin ada 4 kelas, jadi ABCD itu ya dari A, B, C, dan D. A itu appreciation, jadi bagaimana kita mengapresiasi kopi, bagaimana setelah kelas itu orang-orang mengerti kopi itu harusnya seperti apa gitu. Dan bagaimana menikmati kopi yang sebenarnya itu di kelas C, cupping. Jadi cupping itu bagaimana kita mencicip kopi, bagaimana kita menilai kopi secara objektif. Kemudian di B-nya kita loncat tadi dari A ke C, kita ke B. B itu brewing coffee, bagaimana kita menyeduh kopi secara manual. Jadi parameter apa yang harus kita perhatikan, resepnya apa, metodenya gimana, itu yang harus kita tahu gitu. Karena setiap metode itu menghasilkan rasa kopi yang berbeda. Kemudian di D itu adalah definitive espresso, itu di mana kita belajar cara bikin espresso menggunakan mesin espresso, dan sampai akhirnya kita bisa bikin latte dan basic latte art. Kopi yang enak itu susah ya kita kalau mau bilang kopi yang enak, karena tiap orang seleranya akan beda-beda. Tapi di sini kita akan belajar mengetahui aspek-aspek apa sih yang mempengaruhi rasa-rasa di kopi gitu. Jadi di situ kita bisa memaksimalkan rasa-rasa dari kopi itu. Kalau kita mau bicara enak dan tidak enak, kembali lagi ke selera setiap orang. Tapi di sini kita akan coba memperkenalkan gimana sih cara variabel apa saja yang mempengaruhi cita rasa kopi, dan itu begitu banyaknya, dan itu menariknya kopi. Dibuat dengan cara apa, dengan alat apa, dengan air seperti apa, semua rasanya akan berbeda-beda, dan itu akan semakin kita menarik untuk belajar kopi. Ternyata banyak sekali yang kita ukur untuk menilai sebuah kopi yang biasanya kita kan cuma minum nggak peduli ya kopi kita tahu pahit. Ternyata saya baru tahu setelah ikut kelas ini, kopi itu kalau kita dapat kopi yang bagus bisa keluar rasa buah, bisa keluar rasa macam-macam, bisa kompleks. Dan akhirnya saya pindah ke pada satu kesempatan saya pindah ke Sydney untuk selama 2 tahun. Di sana saya belajar kopi, saya kerja di coffee shop sebagai barista. Nah, dari situ saya pulang, kemudian mulai aktif di bisnis kopi dan akhirnya mulai menjadi juri. Tapi biasanya saya mulai dari banyak baca dan mulai banyak tanya ke juara dunia, ke orang yang lebih ngerti tentang kopi gitu. Jadi ikut seminarnya seperti itu sih awalnya. Terus ya karena banyak yang ada di kepala, ya saya share aja sekalian lagi gitu. Basically saya modal dengkul sih. Jadi benar-benar saya cuma punya uang untuk buat sewa kios. Kemudian saya nyicil pelan-pelan, saya mulai renovasi pakai bahan-bahan bekas, triplek bekas segala macam kayak gitu. Kemudian waktu saya mau start saya nggak punya mesin gitu. Nggak punya mesin, akhirnya saya kontak teman-teman saya, ini saya mau buka nih coffee shop, tapi saya butuh mesin. Terus mereka, oke, pakai mesin kita. Jadi, tapi sebelumnya ya, saya invest di mereka gitu. Saya invest dengan cara saya nolong mereka bikin coffee shop, jadi konsultan gitu. Jadi in return balik lagi mereka mau bantu saya waktu itu. Jadi basically saya cuma punya kios 1. Jadi peluangnya besar sekali di industri ini, makanya dulu saya berangkat berpikir bahwa saya mau produksi barista, karena ngelihat orang buka coffee shop tapi baristanya kekurangan gitu kan, jadi jumlah baristanya. Jadi kita pengen produksi barista awalnya seperti itu. Yang disebut barista buat saya pribadi adalah seseorang yang memang dia punya passion dan dia skillfully udah well trained untuk jadi barista. Jadi bukan cuma punya pengalaman sebentar bisa pencet tombol ini dan bikin kopi, bukan seperti itu sih barista. Itu yang kita persiapkan di sekolah kita. Misi kita adalah untuk mencetak makin banyak barista yang berpengalaman ya. Dari orang yang belum bisa belajar kopi, belum bisa bikin kopi, kita latih di sini untuk bisa jadi barista nantinya. Tujuannya adalah untuk
menciptakan sebanyak mungkin barista sehingga supply barista-barista ke coffee shop itu makin banyak. Tapi kenyataannya di sini pada prakteknya yang kebanyakan yang ikut kelas justru malah adalah calon-calon owner. Sehingga begitu mereka keluar dari sini, mereka buka coffee shop, mereka akan cari barista lagi. Dan kenyataannya akhirnya sekarang sampai hari ini kita masih kekurangan barista di Indonesia. Bentuknya keren. Ikut sini tuh untuk nambah pengetahuan ya. Jadi kan awalnya memang karena jadi suka banget sama kopi, kayak sekarang kerja pun pasti kalau sambil mikir ngopi, ketemu klien juga pasti ngopi lagi. Terus karena sering keluar temu klien, temu apa, jadi terpikir buat kenapa nggak buka tempat sendiri, coffee shop sendiri, seperti itu. Jadi seorang barista ya kesejahteraan lumayan, masih bisa lah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Cuman kalau mau lebih sejahtera lagi, mungkin jadi trainer gitu ya. Cuman kalau untuk barista ya oke lah, oke. Untuk benefit kalau buat saya mencukupi, kan itu balik ke background. Kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan memang cuma sekedar jadi kerjaan ya sudah hanya sampai situ, tapi sekedar profesi yang lebih ya akan meningkat terus. Ini bisnis yang sangat sedang membooming ya. Jadi banyak orang sekali pengen buka coffee shop gitu. Jadi memang trennya lagi meningkat. Tapi kalau orang juga banyak bertanya, maksudnya bagaimana sih tren coffee shop? Apakah cuma musim-musiman kemudian hilang gitu? Saya cuma meyakinkan mereka bahwa itu nggak yang musiman. Karena sejarah dari bisnis kopi itu dimulai dari tahun 600-an, 800-an. Jadi sampai sekarang masih bertumbuh terus. Dan kebetulan Indonesia yang saatnya sekarang lagi mulai booming gitu.